Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianita, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan murid di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahap segitiga restitusi. Seperti di gambar terlihat, yaitu pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Selanjutnya, pada tahap validasi tindakan yang salah, dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru dapat lebih mengenali kebutuhan murid sehingga dapat memperbaiki perilaku murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut ini adalah praktik segitiga restitusi yang telah saya terapkan di sekolah saya. Kasus pertama, Eka dituduh sebagai tukang fitnah. Eka tidak terima ketika dituduh sebagai tukang fitnah oleh temannya di kelas. Dia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Assalamualaikum Eka. Waalaikumsalam Ibu, pagi Ibu. Pagi, kok cuma gitu sih? Eka, tadi Ibu dapat laporan loh dari ketua kelas. Katanya kamu harus berkarya dengan Nadia. Kesel Bu, kesel banget Eka. Masa iya Eka dikatain sebagai tukang fitnah? Iya Eka katain baik karena dia ya Bu. Eka bilang Nadia itu adalah orang baperan di kelas. Oh begitu, ya jelas dong kamu kesal dan marah. Ibu juga akan marah apabila ada yang menuduh ibu seperti itu. Lalu saat itu kamu melakukan apa enggak? Saya balas katain Nadia balik lah Bu. Saya bentak-bentak dia di depan teman kelas. Oh begitu, kamu melakukan seperti itu pasti ada alasannya kan? Iya Bu, nggak mungkin dong Bu, saya diam aja. Padahal kan saya cuma membela diri saya Bu. Masa iya saya dituduh tukang fitnah? Oke, ibu mengerti. Wajar saja respon Eka seperti itu. Karena mempertahankan harga diri pasti sesuatu yang penting nih buat kamu. Tentu saja kamu tidak berlebihan loh tindakannya. Hanya membentak-bentak saja. Iya Bu, untungnya saya masih bersabar dan hanya membentak-bentak Nadia aja waktu itu. Padahal kan sudah emosi banget Bu waktu itu. Alhamdulillah kamu lebih memilih bertahan dan bersabar dan tidak memilih berbuat yang lebih parah lagi. Iya Bu. Nah sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang membentak-bentak Nadia tadi. Apakah tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas dan prinsip kamu? Tidak Bu, sebenarnya saya tidak ingin menjadi orang yang pemarah. Nah jadi kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan prinsip kamu nak? Saya sebenarnya sangat menghargai orang lain Bu, tapi saya nggak tahu kenapa pada saat hari itu saya emosi banget. Jadi sikap saya tidak mencerminkan sesuai dengan apa yang saya yakini Bu. Oh gitu, ibu mengerti. Kamu yakin tidak bahwa menghargai orang lain itu penting buat kamu? Iya Bu, saya sangat meyakini itu. Saya tahu bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita perlu menghargai orang lain. Nah gitu dong, ibu setuju loh sama Eka. Sebagai manusia kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Iya ya Bu, saya bisa jauh lebih proaktif dan bertanggung jawab serta lebih sabar dengan emosi saya sendiri. Dan saya juga bisa melakukan tindakan dan sebelum itu saya berpikir-pikir dulu. Iya, betul sekali nak. Nah jadi kira-kira kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu? Oke baik. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan jadi orang yang lebih bertanggung jawab dan tentunya saya akan jadi orang yang lebih proaktif dong Bu. Ya, tepat sekali tindakan kamu Eka.
Sekarang silakan enak kembali kelas ya. Oke Ibu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurika Lasriana dari kelas 10-3. Setelah studi kasus bersama Ibu Novianita dan membicarakan serta konsultasi dari kasus tersebut, sehingga saya dapat menyepakati secara bersama-sama mengenai solusi yang akan saya gunakan serta menyelesaikan masalah yang saya alami pada kasus fitnah tersebut. Jadi sekarang saya menjadi tahu dan bisa mengontrol emosi saya sendiri pada saat menghadapi kasus yang demikian. Sekian, terima kasih. Kasus kedua, Fitra sering tidur di kelas. Fitra sering kali tertidur di kelas bahkan saat pembelajaran sedang berlangsung, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Waalaikumsalam, silakan masuk. Fitra, tadi Ibu mendengar laporan loh dari guru matematika, Ibu Sri. Katanya kamu tertidur ya dari awal pelajaran sampai selesai. Apa benar seperti itu? Iya, Bu. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu tertidur di kelas saat pelajaran berlangsung? Sudah banyak sekali, Bu. Mungkin ada 10 kali. Wow, banyak sekali ya, Nak, ya. Apakah tertidur di kelas itu hal yang baik, Nak? Salah nggak tindakanmu itu? Ya, Bu. Tindakan yang saya lakukan itu salah. Baik, Fitra. Melakukan kesalahan itu manusiawi, Nak, ya. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Oke, Fitra. Kita cari solusi bersama ya, Nak, ya. Fitra sering tidur di kelas pasti punya alasannya. Kenapa sih Fitra sering tidur di kelas? Karena paling banyak kali itu, Bu, saya bekerja dan pulang pergi itu saya sering begadang sama main HP. Oh, begitu. Kamu tahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tahu, Bu? Kalau sering tidur di kelas sesuai dengan keyakinan kita tidak? Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kedisiplinan, Bu. Oh, begitu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting, Bu, karena disiplin kita bisa membuat suatu kesepakatan kelas, Bu. Lebih menghargai waktu ya. Betul sekali. Karena menghargai waktu itu penting. Dengan menghargai waktu kita bisa memanfaatkan kesempatan yang ada, pelajaran juga tidak akan ketinggalan, dan kita bisa menyelesaikan tugas-tugas dari guru. Ya, Bu, saya sudah menyesal sering tertidur di kelas. Mohon maaf ya, Bu. Lain kali saya tidak akan melakukannya lagi. Sikapmu sudah baik karena sudah jujur dan mau meminta maaf. Menurutmu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak tertidur lagi di kelas? Saya akan berhenti bekerja, tidur lebih cepat dan tidak pernah begadang lagi. Alhamdulillah, kamu sudah menemukan solusinya ya, Nak, ya. Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak tertidur lagi di kelas dan dapat mengikuti pelajaran dengan lebih semangat dan konsentrasi. Sekarang silakan kembali ke kelas ya, Nak, ya. Oke, Bu, terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikra Maulana. Saya dari kelas 10-2. Di sini perasaan saya sudah berkonsultasi sama Ibu Novianita tentang kasus yang saya alami, yaitu sering tertidur di kelas, mendapatkan solusi bahwa saya akan lebih menghargai waktu serta untuk membagi waktu dengan tepat. Juga sebagai seorang siswa, saya harus lebih giat belajar untuk ke depan masa depan saya berikutnya. Terima kasih. Demikianlah video praktik restitusi yang telah saya terapkan di sekolah saya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.